kita sudah sampai di Patirtan apa Om? Tirto Kamandanu yang katanya adalah tempat mandi terakhir ya. Konon katanya tempat mandi terakhir Sri Aji Joyoboyo sebelum mokso. Jadi sebelum mokso beliau mandi di sini dulu, setelah itu Lokar Busono dan lain-lainnya. Nah, ini tempatnya. Kalau ini apa, Pak? Ini adalah masuknya tempat keputren, yang artinya tempat para putri pada waktu dulu, atau taman, tempat bunga-bunga pada waktu dulu. Nah, di tempat ini pada waktu bulan Suro diadakan suatu upacara ritual untuk tabur bunga para wanita remaja yang belum M. Oh gitu, berarti Nah, sebelum suci. Nah, seperti ini, seperti gapurnya ini termasuk Berlan. Nah, kita berbincang. Bangunan Sindang Tirto Kamandanu ini adalah dibangun seperti 3 kepercayaan koyo-koyo. Okay. Jadi koyo-koyo bukan anu. Nah, yang dibangun, jadi bangunan ada berbau 3 kepercayaan koyo-koyo. Yang dibangun adalah, yaitu namanya berbau Hindu, Buddha, Islam. Yang dibangun adalah peninggalan kerajaan Kediri, kerajaan Hindu. Lah ciri khasnya patung Harihara kae 3 dewa Trimurti. Okay. Lambang agama Hindu 3 dewa Trimurti. Kang madhep ngetan nih Kang ya. Lah kulon yo Ganesha, lambang perkasa, lambang bijaksana, lambang manusia berkepala gajah. Nah, bukti otentiknya Hindu. Lah Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, ini adalah stupa, lambang dari agama Buddha. Jadi Hindu Buddha. Yang sudah. Lah, yang membangun adalah orang-orang Islam di zaman Wapres Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yayasan Hondodento Yogyakarta. Tapi bangunannya Islam sendiri tidak ada Pak ya? Tidak, tapi yang membangun orang-orang Islam dari Yogyakarta, dari Yayasan Hondodento yang di zaman kerajaan Hamengkubuwono ke-9 waktu jadi Wapres. Orang saya diomongin lek sultannya adalah raja dari Islam. Jadi rakyat dari agama-agama Islam yang ada di Kasultanan yang menjelma menjadi Yayasan Hondodento lalu membangun suatu tempat ini berbau 3 kepercayaan. Jadi Hindu, Buddha, dan Islam. Orang saya diomongin lek anu bangunan Islam ini tidak ada, tapi bangunan ini Hindu, Buddha, tapi yang membangun orang Islam di zaman Sultan Hamengkubuwono. Orang saya diomongin lek Sultan ini memimpin rakyat Islam toh. Lah, itu. Jadi itulah seperti kilasan cerita yang ada. Nah, monggo kita berjalan masuk situ. Nah, ini adalah sumur tertulis sastra Jawa Sendang Tirto Kamandanu. Tirto artinya banyu, Kamandanu panguripan. Lah, ini sebetulnya bukan sumur. Ini dulu adalah sumber terdiri dua tempat. Satu tok yang besar ini, lalu yang satu setelah dibangun di sini ada yang keluar sumbernya besar di luar tempat kotaan ini. Karena pada waktu Suro atau Jembang Legi banyak orang yang isuh lalu gak jebur, gak isuh menjadi kotor. Lalu saya bangun seperti sumur ini supaya pengambilannya jernih, tempatnya juga terjaga. Lalu waktu bek podo nyemplung akhirnya kan rusuh gilo. Nah, berarti ini dulu adalah sebuah sendang ngoten Pak? Iya, ini sumber yang mengalir di luar pagar. Oh. Lalu saya bentuk seperti sumur. Nah, ini dulu jelegong. Lah saya bribes lalu kiwa tengahnya tak uruk. Dan pusat sumber airnya? Ini pusat sumber airnya adalah ini. Dari sini ya? Yang besar. Ini juga kalau ini dialirkan ke tempat-tempat kolam, kalau ini tempat untuk mandi. Nah, ini air yang dikeramatkan. Oh, kalau ini air yang dikeramatkan yang berarti yang dari sini ya? Yang ke sini tuh pejabat-pejabat besar tuh banyak yang ke sini. Membawa berkahnya. Oke.
agar menjadi seseorang yang linuweh gitu ya. Ya, Siap, lanjut. ya monggo. Diam, diam. Nah, tempat ini adalah tempat untuk mandi yang bersifat kolam dan bertempat kamar-kamar. Lah, ibu-ibu ini sebagai bukti otentik orang yang memohon berkah kepada Sang Prabu Sri Jodhoyo yang lewat Sendang Tirta Kamandanu supaya tercapai tujuannya. Lah, dari mana, Bu? Panjenengan dari Kediri tapi yang Iya. sebelah Ya. mata biru. Ya, dari Kediri sebelah selatan. Ya, Ibu sama. Jadi ini adalah putri-putri Kediri yang tidak bisa hilang dalam lambang kita. Semoga doa dan tujuan ada tercapai tujuan ya. Ini nanti masuk seluruh dunia. Ya. Namanya sih Bu, siapa? Bu Nini, Bu Nini. Bu Nini lah. Burin. Iya, semoga kita bercermin budaya yang harmonis. Iya, monggo. Nah, ini Kalau ini dibentuk seperti patirtan ngoten ya. iya, ini tempat patirtan atau tempat-tempat kolam yang airnya mengalir dari situ. Karena ini musuh corona, oleh yang berwenang dibuntut tidak boleh. Lah kowe anu buak mencek-mencek, digadus pengokeh ya lek gak pas gawa corona. Akhirnya sama dengan menyebar suatu corona. Nah, monggo, ada lagi sini. Itu di baliknya patung Ganesha. di baliknya patung anu Trimurti atau patung Mandihara itu tiga dewa ini adalah lambang Ganesha. Ganesha adalah lambang manusia berkepala gajah, lambang bijaksana, lambang perkasa, lambang orang yang kuat. Kecerdasan. Iya, lambang kecerdasan. Sehingga sampai sekarang ini tidak Kediri tidak bisa hilang ramanya dengan patung ini. Ya monggo. Ini yang duduk dengan wajah manis ini juru kunci teman saya Oh, niki. yang membantu kita siang dan malam untuk bergantian jaga. Kalau saya tidak jaga, yang jaga ini. Kalau ini tidak jaga, jaga adalah saya. Di antara ini namanya Mbah Gino. Di antara Mbah Gino dengan Mbah Suratin ini adalah bergelar JK. Bukan Yusuf Kala loh, juru kunci. Oh iya. Nah, ini yang menjaga tanggung jawab Sendang Tirta Kamandanu bersama saya. Namanya Tugino. Berarti shift-shiftan ngoten Pak nggih. Dua Oh iya, saling menjaga kehormatan, kelestarian budaya juga rasa tanggung jawab kepada budaya yang ada. Ya, monggo di sini. Nah, di sini Ini tadi yang Dewa Hariyara tadi. ini tempat untuk bukan tempat pemujaan, ini adalah tempat tabur bunga atau tempat semedi atau berdoa untuk memohon berkah sesuai dengan adat yang ada. Nah, di waktu ini bukan agama Hindu Buddha loh. Ini bukan agama, ini adalah suatu adat, peninggalan adat yang kita lestarikan pada waktu dulu untuk mohon berkah kepadanya. Nah, ini tempat petilasan dari eyang-eyang yang terpampang. Kalau waktu hari Jumat Legi, Selasa Kliwon, Sukro Manis atau Anggoro Kasih, atau waktu Suro diadakan satu upacara ritual di sini. Nah, ini seperti bapak-bapak ini adalah ini pendatang orang-orang yang ada tujuan untuk ritual atau sakral. Nah, pohon-pohon ini diberi kelapit yaitu di bungkusan kuning itu adalah suatu kepercayaan dari orang-orang Bali. Karena orang-orang Bali merasa keturunan dari Kediri ini sehingga merupakan suatu ritual dan ritual itu lalu mengadakan suatu upacara membalut seperti ini kuning-kuning itu. Lah itu artinya dari orang Bali sendiri, saya juga tidak mengerti. Soal agamaku Islam kan orang-orang Hindu. Berarti yang Walaupun ngerti ya omong-omong kok gak kleru. yang membuat ini yang melipit ini adalah orang dari Bali nggih. Oh iya, keberadaan dari orang-orang Bali. Yaitu dari keyakinan orang-orang beragama Hindu. Lah walaupun saya mengerti sedikit atau dua dikit, tapi tidak mau. Soalnya kok ya bener gak bener. Lah seperti saya bercerita tentang Jayabaya, ya juga ada kira-kira atau
atau tidak pasti. Lah aku pasti apa aku roh dhewe. Lah aku roh dhewe karo umurku karo Jayabaya tuwek aku to wong roh aku. Lah itulah. Itu pembicaraan dalam politik. Lah. Terus Monggo. yang ini tadi Pak, yang hari-hari tadi. Lah patung Harihara ini adalah sebagai saksi bisu adanya Sendang Tirto Kamandanu. Patung Harihara tiga dewa Trimurti adalah Brahma, Siwa dan Wisnu. Kalau Brahma adalah lambang penguasa alam. Kalau ngarani lambang penguasa alam bukan lambang pencipta alam. Kalau pencipta alam adalah Gusti Allah atau Tuhan. Lek penguasa alam kira-kira bener. Nah, jadi ada yang mengatakan lambang pencipta alam ya nyumbang nih. Lah Siwa adalah lambang perusak alam. Lah Wisnu memelihara alam. Oleh orang Hindu lalu dilestarikan, semua dihormati, dihargai supaya tidak akan terjadi suatu keresahan. Jadi tiga dewa yang diluhurkan. Nah, Terus kalau yang Srigati sendiri itu lah kalau yang Srigati itu sebetulnya dalam sejarah tidak ada, tapi karena peninggalan orang-orang kuno, mbah-mbahku ngarani ki Srigati ngaku yang gur ngetut nih. Lah ini adalah yang menjaga sendangnya adalah orang yang dituakan oleh Sang Prabu Srihaji Jayabaya. Lalu setelah sampai sekarang ini yang menjaga sendang ini. Jadi yang dituakan ini dalam kerajaan pane sama dadi ratu duwe anak. Anakmu kuwi nganti cilik nganti tuwek nganti diopeni wong kuwi. Dadi padha karo wong tuane to, orang yang dituakan. Padha karo cara wayang Mban ya kena, tapi sing bener cara wayang kuwi Semar Gareng Petruk mulai keturunan dari Brahma Wisnu jadi satu anu manunggal dari Bromo Kondo, Bromo Satopo, Brahmana, Brahmani, Manumayasa, Parikenan Manumayasa, lalu Sekutrem, lalu Sakri, lalu Polosoro, Abiyasa sampai Pendowo, sampai zaman itu adalah dimong oleh Punakawan, itu adalah orang yang dituakan. Orang yang dituakan tidak berpangkat apa-apa, tapi yang dianggap sebagai pujangga atau orang tua. Dari mana sampean dadi ratu ya, anakmu kawit cilik kan tuwek dimong karo wong wedok kuwi, dudu apa tapi punya wewenang penuh, ngaploki dijarne wong itu sebagai pembinanya. Nah, itulah keajaiban manusia, indahnya manusia hidup. siap. Monggo silakan. Ya monggo. Nah, ini sama dengan yang ke satu. Ini terdiri dua macam, sebelah kiri dan sebelah kanan tempat mandi atau bersuci orang yang beradat budaya Jawa. Nah, ini. Nah, di sana, dari sini saja. Di sana ada pohon beringin. Pohon beringin ini adalah namanya orang-orang mengatakan Ringin Songo. Sebetulnya adalah kisah sekarang ini, bukan sejak dulu. Sejak dulu Ringin Songo itu tidak ada. Karena di situ ada dua ringin yang mati ambruk, lalu tukul lagi, lalu ambruk, tukul lagi. Lah banyaknya 9. Karena untuk kita lestarikan jangan sampai hilang dari pandangan orang lain, sehingga Ringin Songo itu cilik-cilik tak rabot, tak gubut, dari akhirnya menjadi besar. Nah sebetulnya kata-kata Ringin Songo sejak dulu tidak ada, hanya kata-kata sekarang dikeramatkan oleh orang-orang. Jadi suatu tempat keramat bukan karena kalau tempat keramat dari Allah, tapi kalau dikeramatkan oleh manusia. Ya. Berarti ini termasuk tempat yang dikeramatkan gitu. Iya, ini tempatnya yang dikeramatkan. Lah anak tempat dikeramatkan soalnya pada waktu dulu yang sangat keramat ada 25 meter. Lah sekarang luas ditambah iki biyen sawah. Aku tahu dua sawah ini tak dia ya tinggi. Lah kalane kan tempat ge sembuarang lalu dikeramatkan ikut menjadi satu tentang Sendang Tirto Kamandanu. Jenengan hibahkan gitu. Ya, itu bukan milik saya kok. Jadi sawah ini dibeli oleh Yayasan Nodonto lalu dibentuk suatu bangunan ini. Lah namanya Sendang Tirto Kamandanu. Nah, terus apalagi yang diutarakan? Antara Ini adalah pendopo agung Sendang Tirto Kamandanu sebagai bukti otentik, sebagai saksi bisu atas adanya suatu sendang. Lah, ini tempat ini untuk ritual juga bisa, untuk peristirahatan juga bisa, untuk kondangan juga bisa, untuk tidur orang-orang yang nepi juga bisa. Nepi ku nginep barang nggon sepi. Oh, gitu. Ya, lek turis turune nek ris. Iya. Jadi nepi itu Loh. nginep. Lah, nepi kan bahasa sebetulnya nepi itu adalah bertapa, semedi, berdoa, itu termasuk nepi. Oke. Lah bertapa. Lah
Lah tempat nepi. Lah iki mulane lah disingkat nepi nginep nggon sing sepi. Lah lek biasa dilakukan oleh orang pengembara atau turis. Lah turis dek ris. Lah turis kecil tuh ini. Lah turunnya dek ris. Lah Pak. Cukup. Terus antara kiri sama kanan itu Ada bedanya ada. beda ya penggunaannya? Sama, di antara kiri dan kanan ini penggunaannya sama. Oh sama. Kalau waktu suro berjejal-jejal manusia diatur pria dan wanita, tapi kalau hari bebas adalah bebas, campur boleh. Kalau dulunya itu Mbah, sebelum ini dibangun oleh Yayasan Hondodento, Apakah ada? itu apakah ada peninggalan yang menunjukkan bahwa ini adalah Loh sudah ada, sebelum dibangun ini sudah merupakan tempat yang dikeramatkan. maksudnya peninggalan yang Iya. wujud gitu loh. Ya wujud, Mungkin Jalan apa? Buara Ya, atau ya berupa gumpalan batu atau tempat-tempat yang dikeramati ini memang namanya itu. Setelah ditelusuri oleh Hondodento lalu dibangun. Ini sebelum Hondodento itu kesini sudah ada ini. Sebelum Mbah Buyut nenek moyang sudah ada. Jadi mungkin peninggalan ini semasa Joyoboyo ada sampai sekarang ini kira-kira. Nah, Berarti dulunya memang sebagai patertan ya Pak? iya. Patertan untuk Patirtan adalah artinya bebanyon. Patirtan adalah suatu tempat yang berkaitan dengan adanya air. Soalnya bukti otentik dari satu kerajaan, tempat santri-santri, tempat poro wali-wali, sandingnya kemudian enek kali utawa sumber. Nggih bukti otentik tempat patirtan. Lha memang gak enek, belum bisa dinyatakan sah. Soalnya kerajaan ini membutuhkan suatu air. Nah, bukti otentik sumber atau kali adalah adanya suatu tempat paguyuban, tempat poro santri, tempat poro ngaji dan tempat-tempat kerajaan pasti ada. Lah kuwi lelek kuwi gak enek lah apa wonge kipu wae gak anu. Lah gak adus lah. Itu bukti otentik. Patirtan pasti ada. Terus menurut jenengan Mbah, sementara ini keratonnya Kediri sendiri Wah. kan masih misteri ya? Sampai sekarang keraton Kediri sudah hancur. Lah hancurnya ya entah saya tidak tahu. Ada yang mengatakan karena suatu sabda dari orang-orang luhur sampai hancur atau terbakar bagaimana atau karena gunung-gunung meletus ya. Buktinya setelah itu banyak suatu benda-benda kuno yang ditemukan oleh Yang bermunculan. lah itu mungkin ya soal musnahnya tentang kerajaan Kediri saya tidak bisa mengerti. Lah aku berarti aku menurutku pada karo Joyoboyo terus kerajaan aku hancur. Ya toh. Itu gitu saja. Iya, iya. Berbicara gak usah aneh-aneh, gak usah ngomong, yang penting itu nyata dan humor. Oke. Ini kan berbahasa humor toh. Nggih. Jadi orang-orang membaca supaya tidak jenuh. Nah, Mbah sinten mawon jenenge? Mbah Suratin. Nah, kayak tunggale sing wakil kayak Mbah Gino. Ya. Sementara kayaknya cukup ya. Begitu dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak untuknya, semoga menjadi referensi keilmuan bagi teman-teman semuanya dan kami bersama tim mohon maaf apabila ada kesalahan atau sifat kami yang kurang berkenan bagi Ya, panjenengan. terima kasih dan sebagai pesan saya kepada generasi penerus, satu, jangan lupakan sejarah. Yang kedua, marilah kita menghargai dan menghormati para leluhur. Dalam arti kata tidak ada dia, tidak ada kita. Dan jadilah penerus budaya yang harmonis, selaras sejajar dan satu rasa membangun mahligai adat. Iya, mahligai adat bukan rumah tangga ya. Terima kasih. Terima kasih Ya, Mas Suratin. ya. Rahayu. Rahayu ya. Terima kasih.